Balik lagi di After Rest. Kali ini gue akan bikinin episode untuk Toprak ya, Toprak Razgatlioglu yang udah menjajal Yamaha V4 di tes Aragon. Nah, apa aja kita simak ya. Toprak Razgatlioglu ini sudah menjajal Yamaha V4 ya pada Senin 10 November 2025 kemarin dan diinfokan dengan cuacanya ini 14 sampai dengan 18 derajat Celcius alias treknya dingin gitu ya atau cuacanya dingin. Dan selama 3 jam ini Toprak lebih mencoba Yamaha M1 V4 gitu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya menggunakan motor Yamaha V4 MotoGP gitu Kak. Karena kan memang Toprak ini selama ini ada di World Superbike. Dan tentunya ini persiapan menjelang tes pramusim Valencia ya di 2025 besok. Dan catatan waktu Toprak yaitu 1 menit 49,176 detik setelah menjalani lebih dari 30 laps. Atau kalau nggak salah ya 33 laps gitu. Kalau kita bandingin ya dengan catatan waktu FP1 MotoGP Aragon 2025 lalu gitu, yang mana waktu kemarin FP1-nya di posisi pertama itu ada Marc Marquez, dan Marc Marquez itu catatan waktunya 1 menit 46,974 detik. Maka ini gap ya antara hasil tes Toprak di Aragon gitu ya untuk pakai Yamaha V4 dengan Marc Marquez yang pakai GP25 di FP1 MotoGP Aragon itu gapnya sekitar 2 detik ya, dan temperaturnya juga tentu berbeda karena kan temperatur di Jerez kemarin dan juga di MotoGP Aragon waktu kemarin itu berbeda gitu. Dan kalau kita bandingin sama catatan waktunya FP1 dari Fabio Quartararo ya, Fabio Quartararo kan pakai Yamaha Inline 4. Jadi waktu itu di FP1 MotoGP Aragon, Fabio Quartararo itu berada di posisi ke-11 dan catatan waktunya itu 1 menit 48,488 detik. Jadi kalau misalkan kita bisa hitung gitu ya, setidaknya ini gap antara hasil tes di Jerez dari Toprak dan juga hasil FP1 dari Quartararo yang pakai Yamaha Inline 4 itu sekitar 1 detik gitu ya. Dan kalau misalkan kita secara keseluruhan lihatnya untuk dari FP1 MotoGP Aragon 2025, Toprak itu ya estimasinya gitu ya, kalau misalkan di catatan waktunya 1 menit 49,176 detik itu kira-kira berada di posisi ke-19. Tapi tentunya ini ada beberapa faktor lah ya yang mungkin bisa jadi bukan menjadi patokan resmi ataupun patokan yang pasti gitu. Apakah levelnya dari Toprak itu bakalan di posisi 19 atau di posisi terbawah begitu ya. Tapi nanti kita pastinya akan lihat dulu aja gitu apa yang terjadi nanti di Valencia Test ketika Toprak mencoba lagi gitu ya Yamaha V4, dan juga tentunya kita bakal lihat di nanti di tahun 2026 seperti apa gitu. Dan tadi ya, tentunya catatan Toprak ini dan juga catatan-catatan Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo itu kan jangan terlalu disamain gitu. Karena ya Toprak sendiri pakai Yamaha V4 yang powernya itu belum full gitu diberikan sama Yamaha. Dan kalau Marc Marquez sendiri udah pakai GP25 dan Fabio Quartararo tadi pakai Yamaha Inline 4 gitu. Dan yang satu lagi terungkap gitu ya teman-teman, kalau di tes Aragon kemarin, ini kan memang Toprak pakai nomor 54 di World Superbike. Tapi kemudian ada Fermin Aldeguer yang juga udah pakai 54 gitu. Makanya akhirnya Toprak ini di MotoGP 2026 bakal menggunakan nomor 7 gitu. Dan setelah menjajal dari Yamaha V4 di Aragon, ini Toprak kan juga sempat diwawancarai ya sama teman-teman media gitu. Dan dia mengungkapkan gimana sih impresinya gitu dan ataupun kesannya serta feelingnya gitu ketika mengendari motor MotoGP khususnya untuk Yamaha V4. Dan Toprak ini bilangnya kalau motor MotoGP itu beda banget sama motor Superbike. Dan motor MotoGP menurut dari Toprak ini lebih sensitif. Jadi kalau nge-slide sedikit itu kerasa banget slidingnya gitu ya. Dan Toprak bilangnya selama tes kemarin dia tuh belum bisa bener-bener menemukan limit ya untuk dari front end motornya gitu, motor Yamaha V4-nya. Dan yang paling menjadi tantangan dari Toprak kemarin di tes adalah soal ban Michelin ya, ban Michelin. Kalau di WSBK seperti kita tahu ya, pakainya ban Pirelli gitu. Karena Toprak udah terbiasa pakai ban Pirelli gitu, makanya dia harus beradaptasi juga pakai ban Michelin. Menurut dari Toprak, ini ban depan Michelin tuh nggak punya grip kalau di cuaca dingin ya, dan nggak bisa dipakai secara agresif gitu. Makanya kemarin Toprak tuh berusaha untuk
pakai ban dengan lembut gitu ya, khususnya untuk ban depan. Dan dia bilangnya ada 2 ban baru ya yang dia coba dan juga disediain sama Yamaha supaya Toprak ini bisa bener-bener lebih paham soal motor Yamaha, khususnya Yamaha MotoGP V4 gitu ya, dan juga M1. Dan ini menurut Toprak juga ada beberapa setup Yamaha V4 yang memang disesuaikan untuk Toprak sendiri. Seperti ada handlebars, kemudian juga footpack ya, dan juga rem belakang, ada roda gigi, serta tombol-tombol kontrol ya, yang memang disesuaikan untuk Toprak gitu. Dan Toprak ini juga cerita awalnya di tes pagi ya, pas lagi tes Aragon tersebut, ini dia pakai ban baru. Setelah itu pakai 2 ban bekas. Dan Toprak bilangnya dia awalnya ini ketika dia pakai ban baru ya, pas pertama kali banget di 9 lap ya, 9 lap pertama, ini catatan waktunya 1 menit 50 detik gitu untuk yang 9 lap pertama. Tapi kemudian dia mencoba 3 lap lagi gitu ya untuk pakai ban bekas. Tapi ban lama ini kalau misalkan Toprak pakai gitu, dia ngerasain motornya tuh shaking banget ya. Dan di sisi kanan makanya dia tuh pengen coba pakai ban baru lagi. Dan ini masalahnya dia tuh nggak punya gitu ya. Yamaha tuh nggak bisa menyediakan ban baru lagi karena kan udah ada 2 ban baru ya yang tadi disediain sama Yamaha. Dan ketika udah dicoba ya tadi 1 menit 50 detik. Toprak bilangnya kalau misalkan dia dikasih ban baru lagi, ini kemungkinan dia tuh bisa mencapai catatan waktu terbaiknya 1 menit 38 detik gitu. Bahkan ini Toprak gitu ya, sampai akhirnya dia minta ke Yamaha, ayo dong sediain lagi nih motor apa namanya ban baru gitu ya untuk dia bisa mencatatkan waktu terbaiknya. Tapi Yamaha menolak dan ini karena kan terkait dengan regulasi juga ya dan juga ketersediaan. Kalau kita lihat tes dari Toprak ini tuh juga terkait dengan konsesi. Jadi konsesi Yamaha itu berada di D. Dan kalau kita lihat regulasi konsesi D itu Yamaha hanya punya kesempatan ngetes ban itu sebanyak 260 gitu. Udah ada limitnya gitu ya teman-teman. Dan kalau katanya Pet Toprak ini memang ketika dia minta ban baru itu nggak bisa disediain sama Yamaha karena udah limitnya gitu di 260 gitu. Sampai Toprak ini bilangnya dia tuh rela buat ngeluarin duit sendiri untuk bayar ban baru ya, bahkan ke Honda gitu. Tapi tetap aja nggak bisa karena memang peraturannya sudah di 260 gitu ya batasannya. Kalau enggak ini Yamaha juga kena penalti kan ya. Nah, pada kesimpulannya, ini Toprak bilang saat ini dia belum bisa merasakan limit ya pada front end depan Yamaha V4-nya gitu. Dan terutama nanti untuk tes Valencia ini pun juga akan dicari lagi sama Toprak seberapa sih limitnya untuk dia merasakan front end pada Yamaha V4. Terus kemudian juga Toprak bilangnya ada perbedaan antara Yamaha V4 dan juga Yamaha Inline 4. Kalau di Yamaha Inline 4 yang pernah dicobain sama Toprak beberapa waktu lalu, itu gripnya memang lebih ada gitu ya dibandingin dengan Yamaha V4. Sementara ya tadi, kalau gripnya kurang gitu untuk Yamaha V4, ini adalah menjadi sebuah PR tersendiri ya buat Yamaha nanti di Valencia Test. Dan tentunya pengereman ya, kemudian juga gimana ya cara penggunaan ban antara motor MotoGP dan juga motor Superbike itu beda banget menurut Toprak. Oke, jadi nanti kita lihat aja gimana performanya Toprak ya di Valencia Test dan juga tentunya nanti di bener-bener MotoGP 2026. Ini ada tambahan informasi ya. Jadi di MotoGP Valencia 2025 ini Yamaha juga bakalan pakai wildcard lagi untuk menurunkan Augusto Fernandez ya pembalap tes Yamaha untuk pakai Yamaha V4. Jadi ini bener-bener ikutan wildcard dari Augusto Fernandez ini benar-benar menjadi sebuah hal penting karena untuk menentukan gitu ya apakah performa Yamaha V4 ini bagus atau enggak, kemudian juga menentukan apakah gitu ya Yamaha V4 ini akan digunain sebagai motor yang akan digunain pada tahun 2026 atau tetap di inline 4 gitu. Jadi benar-benar wildcard ataupun hasil dari tes wildcard Augusto Fernandez pakai Yamaha V4 ini benar-benar akan menentukan bagaimana arah pengembangan Yamaha di tahun 2026-nya. Oke, itu dia teman-teman untuk informasi soal Toprak dan juga Yamaha V4. Segitu dulu teman-teman, bye-bye semuanya.